Oke, assalamualaikum. Kita akan bercerita perjalanan kita ke Bali kemarin. Diawali dari rute mana, Ma? Rute mama nggak tahu ini sebenarnya rute ziarah kemana, tapi tulisannya tuh ke Sekoropuro. Ya, dari Sekoropuro itu sekitar jam 2 kita lanjut naik bis ke ini langsung menuju ke rumah makan Utama Raya. Jadi di Utama Raya itu lumayan lama, ini sekitar 2 jam, dan kita nyanyi-nyanyi. Terus ya karena kita nggak bawa banyak HP, jadi anak-anak dibawakan buku. Dan inilah nyampe di Utama Raya sekitar jam berapa ya? 18.41. Ya. Langsung disuguhi makanan-makanan berat untuk mengisi perut. Itu kayaknya kita bakalan menuju perjalanan panjang ya. Iya. Habis makan ini kita bincang-bincang dulu. Ngelorotno sego, guys. Ambek ngumbar arek-arek cekno gak mabuk lah. Iya. Budal maneh di perjalanan yang lebih panjang dari Utama Raya, kita lanjut menuju ke timur. Mungkin nanti diprediksi nyampe pelabuhan malam banget. Nggak lama perjalanan karena kita sambil tertidur. Akhirnya kita nyampe juga di perjalanan. Anak-anak seneng banget karena nggak pernah naik kapal. Tapi mama mabuk nggak kemarin, Ma? Mabuk ya enggak sih, tapi nek bayanganku itu bakalan yud sing nemen banget. Dan sebenarnya aku wedi, tapi ternyata alhamdulillah Gusti Allah itu sangat maha baik ya. Jadi kondisi lautnya itu tenang, guys. Jadi cuman mek hore-hore kalon-alon ngono lho, gak nemen-nemen horke. Lah, saiki wis nyampe tiba. Ya, di sini namanya di Soka ya. Di situ datang sekitar jam 4. Bukan Sokaya. Iya, Soka tok. Bukan Soka tok juga, Soka. Hop. Di situ kita datang jam 4, kita sholat, mandi, terus sarapan, dan akhirnya ternyata pas cerah itu pantai ini cerah banget, indah banget, dan pas anak-anak itu pas fit. Gak lama di Soka kita lanjutkan perjalanan lagi yang ini cukup lama. Kita udah berseragam dengan kaos warna pink yang gambarnya itu dibikin langsung sama si Ganis. Ngantuk karena semalam tidur juga gak nyenyak, dan gak lama kemudian kita udah nyampe di ada Panglipuran. Okay. Ini kita di sini dipandu sama Bli, namanya Bli Akbar. Tapi Bli Akbar ini yang dalam bahasa apa ya? Ya bahasa Bali lah. Di aku. Kita disuguhi minuman, namanya minuman loh cem-cem. Oke, kita dengarkan dulu. Ini adalah presentasi dari Bapak. Kok Bapak sih? Ya, Mbah ini yang cerita tentang manfaat dan proses pembuatan loh cem-cem. Kita akan dengarkan dulu. Cekidot. Saya punya orang tua, ya. Dia sakit panas dingin, selalu mengidap-idapkan ini. Loh cem-cem. Malahan cucu-cucunya itu sudah merasa curiga kalau kita buatkan ini. Jadi intinya lolok cem-cem itu dibikin dari daun yang alami, dan saya sendiri sempat nyoba. Daunnya itu rasanya mirip buah pencit dicampur dondong, dan rasanya itu kaya banget. Jadi intinya godong itu rasanya kayak buah rek, dan enak aslinya. Dan akhirnya Ganis tak suruh nyoba. Ini adalah detik-detik Ganis nyoba lolok cem-cem. Aslinya rada takut sih, tapi koyoke gak ngerti iki arek cilik iki rasane opo. Kita lihat responnya, apakah dia seneng. menurutku sih rasanya ada rasa suket-suketnya ya. Ada rasa grace-nya dikit. Ekspresi ini kan. Tapi itu seger banget sebenarnya, guys. Ada rasa-rasa ada rumputan. Moro-moro sandal itu gua ada kira. Destroyer are coming. Oke, pas deh Panglipuran panas banget, dan beginilah untungnya kita bawa stroller yang ada yup-yupannya, jadi arek pas panas iso rada ngiyup. Untungnya mama kali ini manut. Biasanya mama gak manut, guys. Oke, dan karena anak ini rawan berdegulan, kita bawakan kacang untuk memperlancar pencernaannya. Jadi kacang katanya sih salah satu makanan yang memiliki serat tinggi biar nggak berdegulan. Jadi dipakani kacang koyok panda. Langsung lanjut dari Panglipuran, kita OTW lagi, wes mulai panas dan kesel menuju ke Pantai Pandawa.
Iki Bli Agung guys, iki wajah dari Bli Agung yang selama beberapa hari akan memandu kita ke depan menuju penelusuran kita di Pulau Bali. Jadi dia pasti cerita berbagai hal tentang Pulau Bali dan aku asli ini ngerti lah wong iku wis bosen dan denger karena betina dia mesti nyeritakno ning akeh wisatawan. Tapi wong iku mesti nyeritakno dengan tulus dan sepenuh hati. Lah iki lewat tol Bali Mandara sing jarene dhisik aku diceritani ambek Pak Akbar iku jare awap. Iki bae anjene apik, guys. Lah iku ndek kono ono gambare apa itu? Patung sing gede. Wah, kok ayo sik saiki wis nyampe iki. Nyampe rute berikutnya iki apa iki ya? Iki jenenge Pantai Pandawa. Jadi awalnya kalau dulu orang masuk Pantai Pandawa dari depan, kita sekarang katanya aturan terbaru dari belakang. Jadi kita bisa lewat tebing terbelah. Sayang sekali di tebing terbelah ini bus nggak bisa berhenti. Jadi harus langsung jalan. Dan pembangunan tebing terbelah ini katanya Bli itu memakan waktu sekitar 12 tahun. Iya, perjuangan yang panjang oleh masyarakat lokal dan akhirnya dibantu sama pemerintah. Seret, kita langsung di pantainya. Oke, di pantai ini jam 5-an sore. Iki jan asli indah banget iki. Aslinya kita tuh tujuannya nyari samsat guys ya. Tapi berhubung kayaknya itu samsatnya itu rodok ketutupan, jadi nggak begitu nyamsat lah. Aku rodok ketutupan tuh, jadi nyamsatnya itu nggak begitu apa ya? Nggak iso ketok mudun Yo, ngono matahari ini. Instagramable ngono lho. Tapi sakjane yo indah, tetep indah. Tapi sing garing ngrepoti nang kene iki si Nun bocil iki wedi ambek pasir. Padahal wis beberapa kali diajak camping. Wah, Sayang sekali ya, kayaknya dia itu butuh terapi pasir biar dia itu nggak takut sama pasir ya. iya, dadi ini banyol banget pas dek pasir. Dia itu takut sama pasir. Jadi malah kudune teman-temannya main pasir dia malah aku Dan takut. Dan disinilah loloh cem-cem itu Kelendran. nggak tahu kemana loloh cem-cem itu hilang. Hilang? Aku juga lupa naruhnya di mana. Pokoknya terakhir aku minum loloh cem-cem itu di sini. Terus padahal itu mau tak habisin tapi aku lupa. Iya. Ya iki wis langsung suara aku wis kok. Asli di Bali, wah seru sekali nih. Ini tapi nggak dalam pak ya kanyinya? Kalau harinya udah pasang nih. Oh udah pasang. Oke. Itu 2 meter. Oh 2 meter ya? Woi. Pak Eko. Jadi di sini tuh aku barengan sama Pak Eko, teman satu kantor guys, Pak Kepala Bengkel. Dan ternyata driver Kano kenal Pak Eko. Tak kira kenal, tapi ternyata wong esok kenal. Yo melok bengok-bengok nyelui Pak Eko pisan. Sing jenenge Pak sopo mau yo? Pak Yaswo asli Akamsine iki pantai. Gak lama kemudian kita langsung perjalanan dan nyampe di penginapan yang namanya Savoya. Savoya Zeminyak. Iya, sebenarnya banyak kontroversial di Savoya, tapi intinya kita semuanya bisa istirahat dan alhamdulillah Kita senang. Nah itu kira-kira tuh melewati Sunset Road itu kalau aku lihat di peta kemarin ya. Oke, Ini daerah situ lah pokoknya. dan kita di lantai 1 dengan view-nya kayak gitu. view kolam renang. Sayangnya nggak renang. Nggak lama kemudian kita nginep 1 malam dan paginya langsung check out dengan berbagai perketaan. Ribet pol tapi gak apa-apa ya, jenenge resiko. Kita ini menuju destinasi selanjutnya, tapi sebelumnya kita mau makan dulu guys. Nah ini sebelum makan kita usung-usung stroller. Lah, terus kita sekarang udah di bis lagi, mau menuju mana ya? Gianyar ah? Mau menuju Gianyar. Oh bukan tari, oh iya Gianyar untuk tari. nonton tari barong. Iya. Kata beli begitu, kata beli. Oke, nek tari barong iki arek-arek karena perjalanannya tadi sudah tidur ketok fit banget. Bahkan yang kecil ini wah sok-sokan ngoco sinopsis yang ada di tarian tadi. Jadi kita sebelum masuk dikasih sinopsis sama panitia yang ada di situ lah pokoknya. Tapi sayang sekali pas penari ini datang, deng ya ternyata lagi-lagi si bocil ini kok kaget. Wedi lah pas si barongan iki nyampe si Nun iki Kita lihat ekspresinya dia
dia langsung jaluk gendong dan takut gitu. Nah akhirnya akhirnya kita bingung mensugesti Nun untuk tidak takut sama tarik parong. Dan kita alihkan dia sebagai salihun. Nah, next destinasi adalah Bedugul atau Danau Beratan. Yang ini tuh kayak mirip-mirip di daerah Cangar gitu ya. Iya, Cangar di mix sama Selorejo, tapi nek gini ku koyoke semua bagian-bagian bangunannya atau tempatnya ku kayak premium dan artistik banget gitu. Ya jenenge tempat wisata standar internasional paling yo. Yo iku sih sing keren banget. Dan kalau misalkan aku tuh ada kesempatan lagi, aku pengen main ke sini tuh yang lama, yang paling lama di sini kayaknya. Soalnya ikuku paling koyo wadem, enak, digawe ngopi enak, digawe turu ku ya koyo ya enak. Jadi aku kepingin next kita harus ke Bedugul lebih lama lagi. Dan di Bedugul iki agak banget turis-turis, sampai ketemu turis India, turis yang dari Marsha and the Bear itu ya? Iya, dari Korea, terus teko berarti Marsha iku teko Rusia koyo. Lah kebetulan dek kene itu sampean. Dek kene iki apa lek ngarani? Pas ono iki yo peribadahan yo. Kita akan lihat di shoot berikutnya, kayaknya akan ada situasi jadi ini. Adem ternyata di sini. Ini Pujon versi kurang kuali ini. Kurang kuali versi dan apa ya, kerennya itu mereka itu ya tetap ibadah padahal tempat ibadahnya dia itu dijadikan destinasi wisata, jadi ibadah ya sekalian didelok sampai apa namanya jenenge, mereka ya tetap santai gitu. Dan tempat itu luas banget, arek cilik-cilik pasti seneng ya. Terus rumputnya ku bersih, sumpah bersih banget guys, gak ono sampah-sampah sing ndeleder koyo nang gone Malang atau Batu atau tempat-tempat lain. Nah itu dia tuh sangat bersih banget. Meskipun ada sesajen yang ada di sekitar mereka taruh itu, ya sesajen itu ya tetap bersih. Dan apa ya, keren lah pokoknya. Terus di situ kita bisa naik bebek, kita bisa naik perahu kecil itu, perahu gayung, sama kita bisa naik speedboat itu waktu itu harganya 200.000 untuk 5 orang. Kalau harga bebek aku lupa ya, 40.000 kalau nggak salah ya. Tapi kita nggak naik karena Nun masih kecil ya. Dan kalau misalkan kita mau naik speedboat, aku sih tertarik sih, soalnya aku lebih tertarik karo jajan. Bakalnya duain kok kate tak entekno ndek Jogir guys. Makanya aku sungkan nambah bojoku. Jadi aku tidak mau meskipun aku ditawari naik. Iya. Ndek Jogir nggak ke video karena kita sudah bingung sama blonjo. Jadi kita langsung menuju ke Tanah Elot, destinasi terakhir. Dan kita juga mau nyari nyamsat ya. Kalau hari sebelumnya kita nyamsatnya di Pandawa, lah ini sebenarnya rencana nyamsat di Tanah Elot. Tapi nyamsatnya kebablasan sampai surut, kesurupan nih kita ini. Kesurupan. Nah iki. Iya. Iki adalah momen-momen aku diakoni ambek bojoku, aku iki visioner. Dan stroller yang gede-gede tak gowo sangat bermanfaat karena di sini perjalanannya sangat jauh jalannya dan si bocil sedang tidur. Gak lama di Pandawa ya wis lihat pantai dari tepi dan gelap. Tanah Lot ya. Dan momen yang paling berkesan kayak gini bukan pantainya, tapi pas ketika kita balik dari pantai kita ketemu sama ular karena kita keluar dari rute kembali yang seharusnya kita tadi berangkat kita lewati tadi. Jadi kita ketemu ular itu kurang lebih 10 menit berjalan dari lokasi ini. Jadi kita lewat kegelapan dan ternyata ono ulo apa ya ini kayak ulo belanutan macan lah pas peteng-peteng ku nyebrang. Dek ngarepe kene. Saya nggak ke video. Misal ke video tambah seru.
Ini ku kondisinya di Tanah Lot ini ya guys ya. Kita cari spot yang sepi sih, karena ini mas posisinya dia kayaknya udah mau tutup, pedagang-pedagangnya harus tutup. Terus ombak itu gede banget, alianter. Gede banget diantar, terus ya wes nggak suwe sih di sini. Nah, mari ngono langsung sebenarnya mangan di rumah makan Banyuwangi, terus sholat isya, terus mari ngono ya wis ke kapal dan iki wis kau wasal po. Dan di kapal iku mesti filmnya premium. Pas budal iku nonton film kawan limo pas mulia iki Seven Miracle. Kapal iki jangan update film terbaru Netflix. ya gak terbaru-baru banget sih. Iya, tapi yo update lah. Mama wis ngantuk banget. Dan kita nyampe lagi di Malang sekitar jam 6:30 dengan waduh belonjoan awak ya. Ngerti emang kira-kira ini ngetekne duit piro mah. Wes aku mending gak ngitung daripada aku menyesal ya. Ya sing dituku Saiki wis. wayahe mencuti bojo ya guys ya. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya dan vlog kali ini videonya sebenarnya lumayan kacau karena ya wis lah pokoknya ono gambar ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan kita sendiri yang nonton asli nih. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Semoga kita bisa kembali lagi dan berjalan-jalan keliling Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.